Halo dan selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal sejenak mengalihkan pandangan dari hal-hal yang bikin penat, seperti tagihan, angka-angka, atau daftar tugas harian yang nggak ada habisnya, untuk melihat sebuah konsep yang jauh lebih besar. Kita nggak akan membahas pernikahan sekedar sebagai kontrak sosial atau kalkulasi pembagian tugas ya. Mari kita telah hal ini secara filosofis. Kita akan melihat pernikahan sebagaimana alam semesta bekerja, sebagai sebuah orbit angkasa yang benar-benar seimbang. Pernah nggak sih Anda ngerasa setelah seharian lelah bekerja menghadapi kerasnya dunia luar, pulang ke rumah justru terasa seperti melangkah masuk ke medan pertempuran yang baru? Ini fenomena yang nyata. Kita melihat kelelahan luar biasa dalam hubungan modern di mana-mana. Alih-alih menemukan ketenangan, banyak pasangan yang energinya justru habis terkuras di dalam rumah mereka sendiri. Nah, pertanyaan besarnya adalah, mengapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas akarnya di bagian pertama ini. Ilusi persaingan era modern. Ada literatur menarik dari Institut Agama Islam Negeri Curup yang menyebut fenomena masa kini sebagai rumah tangga arena tinju. Sungguh sebuah ironi modern yang, jujur saja, agak menggelikan. Suami dan istri sibuk mencatat skor 50-50. Sibuk berdebat siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling capek, siapa yang kontribusinya paling besar. Mereka bertabrakan hanya untuk saling mendominasi. Sangat melelahkan kan? Ketika Anda mulai memperlakukan pasangan sebagai pesaing di atas ring tinju, saat itulah Anda kehilangan rumah sebagai tempat berlindung. Anda kehilangan sakinah, sebuah kemitraan semesta di mana energi itu seharusnya saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Lalu bagaimana seharusnya? Kita masuk ke bagian kedua, matahari, pelindung dan stabilitas. Ustadz Adi Hidayat pernah memberikan sebuah analogi yang sangat memukau. Beliau mengibaratkan suami sebagai matahari yang bersinar dan istri sebagai rembulan yang indah. Coba perhatikan, ini bukan hierarki tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih hebat ya. Ini murni penjelasan tentang sifat energi yang berbeda, yang justru saling membutuhkan untuk menjaga tata surya tetap pada porosnya. Seringkali kata kiwamah itu disalahartikan dalam narasi modern kita. Dianggap sebagai tiket bebas buat laki-laki untuk menjadi penguasa yang diktator. Tapi, analisis hukum Islam kontemporer menolak keras hal itu. Kiwamah itu sama sekali bukan tentang menjadi bos yang kerjanya cuma meneriakkan perintah. Sebaliknya, bayangkan matahari. Matahari memiliki gaya gravitasi yang menahan planet-planet agar tidak terlempar ke kehampaan ruang angkasa yang dingin. Itulah kiwama. Ia adalah tanggung jawab fungsional, sebuah daya tarik gravitasi, kehangatan pelindung, yang memastikan keluarga tetap stabil dan tidak hancur berantakan. Kalau kita bedah lebih dalam lagi melalui tafsir Maqashidi tentang figur ayah, seperti dalam kisah Nabi Yusuf misalnya, kita bisa melihat peran matahari ini secara lebih rinci. Cahaya matahari yang kuat itu berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Ia memberikan stabilitas emosional yang sangat rasional saat situasi umat sedang kacau. Sama seperti matahari yang perlahan mengeringkan bumi setelah badai dahsyat, energi seorang suami yang tenang dan stabil seharusnya menjadi kekuatan yang mengeringkan air mata dan meredakan badai di dalam rumah, bukan malah memicu badai yang baru. Sekarang, kita beralih dari triknya matahari ke bagian ketiga, rembulan, kedamaian, dan kehangatan. Jika matahari bertugas menghadapi kerasnya dunia luar dan menjaga gravitasi tetap pada tempatnya, rembulan memiliki fungsi yang sama esensialnya. Energi lunar atau energi seorang istri adalah tentang menciptakan sebuah suaka atau tempat bernaung. Bayangkan cahaya rembulan keperakan di malam hari. Cahaya itu tidak menyilaukan mata atau membakar kulit kan? Ia justru mendinginkan dan menenangkan sisa-sisa panas dari siang hari. Disinilah letak peran istri sebagai sumber utama kedamaian, keindahan, dan ketentraman emosional di dalam rumah tangga. Jurnal Bustanul Fuqaha mengutip sebuah hadis yang maknanya sangat mendalam. Rembulan itu berfungsi untuk membawa kenyamanan emosional yang luar biasa. Coba bayangkan, setelah seharian suami babak belur bertarung di medan perang dunia luar, seorang istri yang solihah menjadi tempat istirahat yang paling paripurna. Kehadirannya adalah penawar dari kerasnya kehidupan, yang sanggup membuat segala keletihan dan kekacauan dunia terasa menguap begitu saja. Konsep ini secara natural mengarah ke bagian 4, pakaian jiwa yang saling melindungi. Tentu saja, kita hidup di alam nyata, bukan sekedar melayang di ruang filosofi. Evaluasi dari jurnal-jurnal akademis terbaru mengkaji transformasi peran dalam keluarga modern. Realitanya hari ini, istri mungkin ikut bekerja, dan suami mungkin ikut mengganti popok atau mengasuh anak. Dan hukum Islam sangat adaptif terhadap kerjasama fungsional semacam ini. Tapi poin utamanya adalah ini, sefleksibel apapun pembagian tugas harian ini berubah di lapangan, energi dasarnya, suami sebagai pelindung dan istri sebagai penyejuk, itu tidak boleh dipertukarkan atau dihilangkan. Hal ini langsung mengingatkan kita pada metafora Al-Quran yang luar biasa indah.
Suami dan istri adalah pakaian bagi satu sama lain. Pakaian itu menutupi kekurangan, menjaga kehormatan, dan merahasiakan cacat kita dari dunia luar, ya kan? Pakaian melindungi kita dari sengatan panas matahari yang mewakili kerasnya dunia, dan di saat yang sama melindungi kita dari udara dingin yang menusuk yang mewakili rasa isolasi dan kekosongan emosional. Dua energi yang sepenuhnya berbeda, namun disatukan untuk sebuah perlindungan total. Dan semua ini bermuara pada bagian kelima, harmoni semesta, keluarga sakinah. Ayat dari surah Ar-Rum ini pada dasarnya adalah tujuan akhir kita, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Ingat, ketentraman ini mustahil diraih kalau kita sibuk bersaing siapa yang paling jago nyari uang, atau siapa yang paling capek ngurus rumah. Ketentraman ini baru bisa hadir ketika mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang yang tulus, benar-benar mengisi ruang di antara suami dan istri, mengikat mereka dalam sebuah keharmonisan kosmik. Jadi, inilah esensi sejati dari sakinah. Sakinah itu bukan cuma sekedar kondisi di mana nggak ada piring yang terbang atau bebas dari adu mulut. Sakinah adalah sebuah keseimbangan emosional tingkat tinggi. Harmoni sejati ini hanya tercipta ketika matahari bersedia menjadi stabilitas yang hangat dan rembulan bersedia memancarkan ketenangannya. Mereka saling menghormati eksistensi satu sama lain, saling melengkapi, dan sama sekali tidak pernah mencoba untuk menggantikan atau menyaingi peran pasangannya. Sebagai penutup dari pemaparan kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran. Rumah tangga Anda pada hakikatnya adalah alam semesta kecil Anda sendiri. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda berdua. Apakah Anda mau terus-terusan membuang energi berharga dengan bertarung demi membuktikan siapa yang berkuasa di dalam arena tinju modern ini? Ataukah Anda akan meletakkan sarung tinju itu, merangkul perbedaan energi spiritual Anda, dan mulai mengorbit satu sama lain untuk menciptakan keluarga yang memancarkan kedamaian? Coba renungkan hal itu. Terima kasih sudah menemani saya dalam ulasan kali ini.